Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian kita dengan tips-tips yang berasal dari ajaran Islam yang kita temukan pada saat ini. Stres dan depresi adalah suatu penyakit kejiwaan yang semakin banyak saja membawa korban manusia. Kehidupan modern yang semakin lama semakin menjauh dari agama merupakan biang keladi menjamurnya masalah penyakit kejiwaan. Padahal para psikolog telah banyak berupaya mencegah dan mengerem bahaya ini. Namun ibarat air yang meluap, yang dilakukan para pakar tersebut hanyalah menyumbat kebocoran air tanpa diketahui penyebab meluapnya air tersebut. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini dan mengimani bahwa bimbingan Islam yang berasal dari Quran dan Sunnah adalah obat dari segala penyakit kejiwaan, kegelisahan, stres maupun penyakit mental lainnya. Dan kita harus meyakini pula tanpa merujuk pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, penyakit mental itu sulit diketahui apalagi diterapi oleh manusia yang lemah. Ini adalah 30 petunjuk Islam dalam mengatasi stres, dimana akan kita bahas. Yang pertama adalah bersikap ikhlas. Ikhlas adalah meniatkan suatu perbuatan untuk mencari keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya. Seseorang dalam melakukan sesuatu mempunyai pengharapan tambahan, pengharapan yang bukan untuk mencari ridho dan balasan dari Allah semata-mata. Itulah yang dinamakan riya. Bukan berarti dari pengertian di atas lalu kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang bekerja tidak boleh menuntut gaji atau pembayaran. Gaji atau bayaran itu tetap menjadi hak orang yang bekerja sebagai imbalan dari kerjanya. Yang menjadi persoalan adalah nawaitu atau niat orang yang bekerja itu untuk mencari ridho Allah, untuk memperoleh penghargaan dari manusia, ataukah untuk mencari popularitas. Tapi apakah niat dan tujuannya akan dicapainya itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya segala amal perbuatan tergantung pada niat, dan bagi tiap-tiap orang adalah apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju ridho Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu ke arah ridho Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, harta atau kemegahan, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Niat adalah urusan gaib sehingga kita tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Tapi kita diberitahu oleh Allah mengenai indikator-indikator seseorang itu mukhlis atau tidak. Pertama, bila seseorang itu melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh orang lain, dia mau tunduk pada kebenaran yang disampaikan kepadanya itu. Kedua, apakah amal kebaikan yang dilakukan itu hanya dilaksanakan kalau ada orang yang melihatnya atau tidak. Kalau dia melakukan amal kebaikan itu ternyata hanya bila ada orang yang melihatnya, ini menunjukkan ciri orang yang tidak ikhlas. Sehingga tanpa menuduh pun kita bisa tahu hanya dengan melihat ciri tersebut. Ketiga, apakah dia berbuat nista atau melanggar perbuatan-perbuatan yang haram ataukah tidak. Kalau dia berani melakukan tindakan yang haram, ini menunjukkan dia tidak ikhlas. Misalnya kita melakukan salat setiap hari berjamaah di masjid. Anggapan kita telah melakukan dengan ikhlas dan khusyuk. Tapi di luar salat kita tidak lagi mengenal batas-batas halal dan haram, maka kita tidak ikhlas dalam amal. Kita sama sekali tidak memperoleh manfaat dari salat yang telah kita lakukan dengan susah payah itu
karena ternyata salat kita tidak bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan yang mungkar. Yang pertama itu adalah bersikap ikhlas, kemudian yang kedua adalah bersikap jujur. Rasulullah bersabda, An Abi Muhammadin al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talibin qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'u ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidaqa tumaninatu wal kadiba ribatun. Artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ia berkata, aku telah menghafal dari Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkanlah segala yang menjadikan kamu ragu-ragu untuk menuju yang tidak ragu-ragu, karena kejujuran itu adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan-raguan. Rasulullah SAW menggambarkan gejolak atau pengaruh kejiwaan dari sikap jujur dan sikap dusta. Dirumuskan oleh Rasulullah bahwa kejujuran itu menciptakan ketenangan dan kebohongan menciptakan kecemasan. Rasulullah mengatakan kecemasan dalam hadis di atas dengan istilah ribatun, yaitu sikap maju mundur atau tidak menentu dalam menghadapi apa saja yang akan ia lakukan. Jadi seseorang itu hidup dalam kecemasan apabila orang itu tidak berani melakukan sesuatu dengan percaya diri. Di saat ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan percaya diri, suatu pertanda bahwa ia hidup dalam kecemasan. Kondisi itu oleh Rasulullah SAW dinamakan al-kadzib, yaitu membohongi diri sendiri. Jadi berdusta itu tidak semata-mata seseorang menipu orang lain, tetapi membiarkan dirinya larut dalam sikap maju mundur ketika melakukan sesuatu. Itu juga sudah merupakan suatu gejala atau suatu pertanda ia hidup dalam kebohongan. Demikian, itu adalah yang kedua adalah bersikap jujur. Kemudian yang ketiga adalah menjaga amanah atau memelihara amanah. Amanah kita terjemahkan dengan tanggung jawab. Tentang amanah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat ke-70 ayat 32. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan memelihara janjinya. Pada ayat tersebut Allah menyebut orang yang memelihara amanah dan janjinya dengan ra'un, yaitu menggembala. Orang yang menggembala selalu melakukan pengamanan terhadap binatang gembalaannya serta mengiring mereka ke tempat yang tenang. Tidak ada orang yang menggembala hewan peliharaannya kemudian membiarkan mereka kemana saja, sehingga di mana hewan-hewan itu berada tidak diketahuinya. Atau tidak pernah seorang penggembala itu menggiring hewan ternaknya ke tempat yang tidak ada makanan. Karena itulah Allah menggunakan kata ra'un untuk menggambarkan orang memelihara dan menjaga serta melaksanakan amanah dan janjinya. Pada ayat tersebut juga yang dimaksud dengan kata riayah adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan atau merealisasikan kewajiban atau amanah yang diberikan kepadanya atau janji-janjinya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberikan tanggung jawab kepadanya. Demikian adalah sikap yang ketiga. Kemudian selanjutnya dengan sikap yang keempat adalah berlaku istiqomah. Istiqomah berarti teguh memegang prinsip atau teguh dalam bersikap.
Dalam Al-Quran Allah menjelaskan jaminan kepada orang-orang yang beristiqomah sebagaimana disebutkan dalam Quran surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu at-takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu karena kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi seseorang dikatakan beristiqomah bila dia melaksanakan suatu pekerjaan dengan lurus, teguh memegang pendiriannya dan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena itu dapat dikatakan ada istiqomah dalam melakukan pekerjaan, istiqomah dalam memegang pendirian, dan ada istiqomah dalam mengikuti apa yang telah menjadi rencananya. Contoh istiqomah dalam pekerjaan, misalnya seorang ahli bangunan. Bila dia konsisten menekuni keahliannya, tentu dia akan menemukan kualitas dirinya sebagai ahli bangunan yang handal, bukan seorang ahli bangunan yang asal-asalan. Contoh istiqomah dalam pendirian adalah seseorang yang sudah memiliki sikap yang hak dalam menentukan pilihan walaupun penuh resiko. Segala rintangan yang menghadang tidak membuat dia mundur sedikit pun. Contoh istiqomah dalam perencanaan, misalkan seseorang tengah melaksanakan rencana atau merealisasikan rencananya, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan rencananya dia menemui hambatan atau kendala yang dapat mematahkan realisasinya. Tetapi karena dia konsisten dengan rencananya itu, dia tetap berupaya mewujudkannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya semaksimal mungkin. Seandainya dia sudah merasa ragu atau skeptis untuk dapat mewujudkan rencananya ketika dia menemui kendala, dia sudah menuju jalan kehancuran. Lebih-lebih istiqomah dalam beragama, dalam memegang kalimat tauhid, kita wajib menjalankan dengan segala risiko atau rintangan yang pasti akan menghadang kita. Demikian doa bersikap istiqomah adalah merupakan sikap yang keempat. Kita lanjutkan. Masih ada 26 sifat lagi atau 26 perilaku yang bisa menghilangkan penyakit depresi dan stres. Yang kelima adalah bersikap hati-hati. Yang dimaksud dengan berhati-hati ialah berbuat sesuatu dengan penuh perhitungan. Lawan dari berhati-hati ialah ceroboh atau sembrono. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Artinya jangan kamu biarkan api di rumah kamu ketika kamu tidur. Misalnya kita biasa tidur jam 21, maka pada saat itu juga kita matikan semua api atau kompor. Bentuk konkret yang lain dari sikap berhati-hati juga disebutkan pada hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yushira ahadukum ila ahihi bisilahin fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi bayaqa'u bi khubratin minan nar. Artinya jangan kamu menghunus senjata ke arah temanmu. Sesungguhnya kalau ada orang yang tahu, boleh jadi setan akan mencabut pedang dari tangan yang sedang menuding,
sehingga ia bisa terjerumus dalam lubang api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa sikap berhati-hati harus dilakukan sampai ke hal-hal yang paling sederhana, sehingga bergurau pun kita harus hati-hati. Dan pada kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda, An Uqbah bin Amiri qala qultu ya Rasulullah man najatu qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khati'atika. Artinya dari Uqbah bin Amir berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dinamakan keselamatan itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jaga benar-benar lidahmu dan persilahkan orang masuk ke rumahmu dan jadikan rumahmu lapang untuk dirimu. Kalau kamu berbuat salah, kamu menyesali kesalahan tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang akan dapat mencapai tingkat ketenangan hidup bila dia bisa menjaga 3 perkara sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, yaitu 1. Jangan sampai lidah kamu berkata sembarangan. 2. Biarkan rumahmu terbuka untuk orang lain. 3. Bila berbuat kesalahan, engkau menyesalinya. Artinya kalau engkau berbuat salah, mengakulah menyesali kesalahan yang telah diperbuat. Demikian, itu adalah sikap yang kelima. Kemudian kita lanjutkan dengan sikap yang keenam adalah berlaku tawakal. Yang dimaksud dengan tawakal adalah sikap menyerahkan kepada Allah akan hasil usaha yang telah dikerjakan dengan perencanaan. Tentang bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan perencanaan, itu semua kita serahkan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat ke-65 ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa yang mau pasrah kepada Allah atau bertawakal, niscaya Allah akan mencukupinya. Nabi pun pernah menggambarkan jaminan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Qala Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la rajaqakum kama yarzuqu tayra tabdu himasaw wa taruhu bitanan. Artinya sekiranya kamu sekalian pasrah kepada Allah dengan pasrah yang sesungguhnya, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberi rezeki kepada burung-burung yang pergi di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Pada hadis tersebut Rasulullah memberikan perumpamaan sikap pasrah yang benar sehingga memperoleh jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti burung yang pergi mencari makan pagi-pagi benar dengan usaha yang tetap. Mereka senantiasa pergi ke tempat yang menurut fitrahnya menjadi lumbung makanan bagi dirinya. Tawakal yang seperti itulah yang akan memperoleh jaminan dari Allah berupa keberhasilan usahanya. Mengapa Rasulullah memberikan perumpamaan tawakal yang benar sebagaimana tawakalnya burung-burung? Kebiasaan burung-burung tidak pernah berubah. Juga mereka tidak pernah ragu-ragu untuk melaksanakan kebiasaan mereka. Sebab hal itu sudah menjadi fitrah mereka.
Mereka juga punya kemauan sebagaimana manusia, dan dengan mengikuti fitrahnya mereka dapat merealisasikan kemauannya sesuai dengan jaminan Allah kepada mereka. Dengan demikian, berdasarkan perumpamaan Rasulullah SAW di atas, tawakal yang benar bukanlah sebagaimana dilakukan orang-orang yang tidak berilmu, yakni dengan wirid dan doa, tidak ada perencanaan, upaya atau ikhtiar dan pengetahuan mengenai pekerjaan yang tepat. Tetapi tawakal yang benar harus disertai dengan 3 hal. 1. Sifat usaha yang nyata dan jelas, pula terencana dan langkah-langkah yang akan ditempuh. 2. Mau mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang membawa kegagalan atau keberhasilan. 3. Dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Bila ketiga hal itu sudah kita jalankan, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan memperoleh jaminan yang semestinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sikap yang ke-6. Kita lanjutkan dengan sikap yang ke-7, yaitu berlaku sabar. Banyak sekali dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Misalnya Quran surat kedua ayat 45 dan 153, Quran surat ke-47 ayat 31, dan Quran surat ketiga ayat ke-200. Di sini akan diketengahkan satu saja, yaitu Quran surat ketiga ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sabar ada 2 macam dan mempunyai pengertian yang berbeda. Pertama, sabar yang berarti tenang, tabah dan dengan penuh kerelaan hati menghadapi segala cobaan. Kedua, musabarah yang berarti menghadapi lawan di dalam memperebutkan sesuatu yang memerlukan ketabahan dan keteguhan. Misalnya kita sedang memperjuangkan kemerdekaan, tentu kita menghadapi lawan kemerdekaan. Tinggal kita mampu atau tidak menghadapi persaingan, atau apakah kita lebih teguh mempertahankan prinsip dan lebih mampu melakukan sesuatu untuk menghadapi lawan. Bila kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, maka seperti itulah yang dinamakan musabarah. Contoh konkret sabar yaitu seorang petani menunggu panen. Sebelum padi menguning, dia senantiasa menghadapi gangguan-gangguan yang menimpa padinya, baik diserang hama ataupun tikus, dan banjir atau angin ribut. Dengan tabah dan tenang menghadapi semuanya itu, maka petani seperti itu dikatakan bersikap sabar. Demikian sikap yang ke-7. Kemudian kita bahas sampai 10 saja ya untuk kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan sikap yang ke-8, yaitu bersikap berani. Setiap mukmin harus memiliki sikap berani atau sifat syaja'ah. Setiap mukmin harus berani, tidak penakut atau pengecut. Mengapa sikap syaja'ah harus ada pada setiap pribadi mukmin? Hal ini sangat logis, sebab setiap mukmin berkewajiban amal ma'ruf dan nahi mungkar, yang tentunya mengandung resiko-resiko dan konsekuensi tidak ringan. Tantangan dan halangan yang menghadang tindakan amal ma'ruf dan nahi mungkar tidak hanya datang dari orang per orang, melainkan juga dari segolongan manusia yang tidak senang terhadap Islam, bahkan para penguasa di negeri di mana para mukmin itu tinggal. Para penguasa tidak segan-segan melakukan intimidasi bahkan teror terhadap pribadi-pribadi mukmin yang menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara di mana umat Islam merupakan golongan minoritas,
melainkan juga terjadi di negara-negara di mana umat Islam adalah mayoritas. Hanya karena keyakinan mereka kepada Allah dan hari akhir, sehingga pribadi-pribadi mukmin itu tetap tegar menghadapi segala problema yang menimpa mereka, tegar menghadapi teror para penguasa yang zalim, tabah menghadapi fitnah yang dilontarkan musuh-musuh kebenaran. Mereka juga yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa menolong hambanya yang mau membela kebenaran, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta bersikap satria dalam menghadapi lawan-lawan yang menghalangi dakwah Islamiyah, sehingga keberanian yang merupakan ciri khas setiap pribadi mukmin tidak lepas dari diri mereka. Kemudian yang kesembilan adalah bersikap qanaah. Qanaah adalah sikap menerima kekurangan diri sendiri dan kelebihan orang lain. Lawan sikap qanaah adalah hasad atau dengki, tidak senang melihat orang lain memperoleh kenikmatan atau keberhasilan. Orang-orang yang qanaah apabila melihat orang lain berhasil atau diberi nikmat, berpikiran bahwa hal itu memang wajar dan kemudian melakukan introspeksi terhadap kekurangan dirinya, lalu mohon kepada Allah agar kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dihilangkan. Seorang yang qanaah melihat saudaranya kaya, dia senang walau dirinya sendiri miskin. Dia menerimanya dengan ikhlas, tidak pernah menggerutu kenapa dirinya dilahirkan ke dunia ini menjadi orang miskin. Dia bukan lalu berupaya merusak saudaranya yang kaya dengan berbagai cara, sehingga saudaranya menjadi rugi atau jatuh. Sama sekali tidak patut seorang mukmin berbuat hasad terhadap saudaranya, sebab hasad merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan, dan pada akhirnya melahirkan perasaan tidak aman, tidak tentram, serta tidak tenang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita mengenai penyakit kejiwaan itu dalam firman-Nya pada Quran surat keempat ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan adima. Artinya, apakah patut mereka dengki pada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah berikan kepada manusia itu? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah berikan kepadanya kerajaan yang besar. Ayat di atas ditujukan kepada kaum Yahudi yang dengki kepada Nabi Muhammad dan bangsa Arab. Kaum Yahudi pada waktu itu menganggap Muhammad bukanlah keturunan Ibrahim. Karena itu tidaklah patut Muhammad diberi kitab dan hikmah sebagaimana telah Allah berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Kaum Yahudi tidak mau menerima kenyataan itu disebabkan kedengkian mereka terhadap Muhammad yang didakwa bukan sebagai anak keturunan Ibrahim. Kemudian Allah membantah kebodohan mereka bahwa Muhammad juga keturunan Ibrahim dari Nabi Ismail. Setelah Allah membantah kebodohan orang-orang Yahudi, Allah bertanya kepada mereka dengan nada sinis, apakah patut kamu dengki kepada Muhammad yang telah kami beri karunia? Dengan pertanyaan Allah yang begitu memojokkan mereka, akhirnya mereka sama sekali tidak dapat memberikan jawaban, dan mereka pun merasa kebencian dan kedengkian mereka diketahui dan diungkap oleh Allah dengan terang-terangan. Sikap mereka yang tidak senang melihat orang lain menerima kebaikan telah diungkap oleh Allah dan ditunjukkan pada Muhammad. Dengan demikian Muhammad telah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima kekurangan pada dirinya sendiri.
Orang-orang Yahudi tidak rela pada Allah, padahal mutlak menjadi kekuasaan Allah untuk memberikan atau menahan sesuatu kepada hambanya. Tepat sekali bila mereka disebut sebagai umat yang hatinya dijangkiti penyakit. Mereka dijadikan miskin, mengeluh, melihat orang lain kaya dan sukses, hati mereka menjadi panas. Benar sekali bila mereka dikatakan sebagai umat yang bermental sakit, mengalami gangguan psikis. Bila mereka dapat berpikir jernih, tentunya mereka merasa apakah patut kita tidak senang atas kaya dan miskinnya seseorang. Padahal mutlak menjadi kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun dari hambanya yang dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan tentang bahaya penyakit kejiwaan hasad itu dalam sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah olehmu kedengkian atau hasad, karena kedengkian itu menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bila kedengkian sudah melekat pada diri seseorang, maka dia tidak dapat memfungsikan kehidupannya secara layak. Segala potensi yang ada pada dirinya sama sekali tidak bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun buat orang lain. Itu adalah sikap yang ke-9. Kemudian kita lanjutkan dengan sikap yang ke-10, yaitu berterus terang atau sarahah. Yang dimaksud terus terang atau sarahah adalah sikap apa adanya dalam menyampaikan kebenaran tanpa mengurangi atau menambahkan sedikit pun. Apa bedanya dengan jujur? Kalau jujur berkaitan dengan nilai kebenaran, sedangkan terus terang berkaitan dengan sikap dalam menyampaikan kebenaran itu sendiri. Ada dua cara yang biasa dilakukan orang dalam menyampaikan kebenaran. Satu, menyampaikan dengan cara yang benar, apa adanya atau sarahah. Dua, menyampaikan dengan cara mencampur adukan dengan yang batil. Yang termasuk kategori kedua dapat dikemukakan contoh. Misalnya seorang mengajak orang lain kepada Islam, tapi orang-orang yang diajak kepada Islam itu kurang bersimpati. Lalu dia menempuh cara ikut menunjukkan diri ke dalam kemungkaran mereka dengan alasan agar orang-orang yang diajak kepada Islam itu bersimpati dan mau masuk Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh para wali, Sunan Kalijaga misalnya. Dia memang menyeru orang pribumi untuk memeluk Islam, tetapi dia tetap membiarkan masyarakat melestarikan tradisi kesyirikan dengan alasan supaya mereka menerima kehadiran Islam tanpa timbul konflik yang pada akhirnya mereka mau memeluk Islam. Sikap semacam ini menimbulkan anggapan bahwa Islam membutuhkan simpati manusia. Dan bila manusia tidak bersimpati kepada Islam, akan rugilah Islam. Jelas sesat pandangan seperti ini. Apabila pandangan seperti itu terus ada pada setiap muslim, lalu di manakah letak hak dan kekuasaan Allah untuk menghukum hambanya? Apakah mereka tidak dapat berpikir logis sehingga menggunakan dan mengalahkan cara seperti itu? Kita berlindung pada Allah dari cara-cara seperti itu. Sedangkan mengenai sikap sarah dapat kita temukan pada diri para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim misalnya, beliau dengan terus terang menyuruh kepada penguasa negerinya untuk menyembah Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Sekalipun penguasa dan rakyat negerinya sama sekali tidak bersimpati kepada seruan beliau, bahkan memusuhi beliau. Lebih jauh lagi, beliau berani berkonfrontasi dengan penguasa negerinya yang mengklaim dirinya adalah Tuhan semesta alam.
Demikian pula yang dialami oleh Nabi Musa, Nuh, Isa, Muhammad dan lain sebagainya. Mereka semua dengan terus terang mengecam umatnya yang menyembah berhala sebagai orang-orang yang tidak berakal. Dalam bahasan sikap syarah atau terus terang ini, kita tidak dapat memisahkannya dari bahasan lawan dari sikap syarah itu sendiri. Dalam istilah bahasa Jawa dikenal dengan lintat-lintut. Orang biasa menyingkatnya dengan plin-plan agar mudah menyebutkannya. Bila kita telusuri lebih jauh, sesungguhnya sikap nifak atau plin-plan identik dengan dusta yang bahayanya besar sekali. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, Quran surat ke-16 ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halalu wa hada haramul litaftaru 'alallahil kadiba innal ladina yaftaruna 'alallahil kadiba la yuflihun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah sama sekali tidak akan memperoleh kejayaan atau keberuntungan. Maksud tidak akan memperoleh kejayaan pada ayat di atas bukan selalu berarti tidak dapat mengalahkan orang lain dalam persaingan atau peperangan. Sebab iman dalam diri kita tidak hanya berhadapan dengan lawan, tetapi bisa juga berarti tidak berakhlak mulia dan juga bisa berarti tidak dapat mempertahankan keimanan dalam diri kita. Bila mana seorang sudah berlaku pelin-pelan atau nifak dalam menyampaikan kebenaran, maka dia sendiri akan menghadapi konflik dalam batinnya. Dengan demikian, dia tidak akan memperoleh ketenangan dan hikmah menjadi seorang mukmin. Lalu apa buktinya bila orang semacam itu menghadapi konflik dalam batinnya? Manakala dia menghadapi tantangan akidah sedikit saja, dia pasti berubah pandangan, yaitu mau kembali kepada kebatilan. Dan pada saat dia kembali kepada kebatilan itu, Allah membalasnya dengan azabnya berupa penderitaan batin, kebekuan dalam berpikir, sehingga ia tidak lagi dapat melaksanakan fungsi alamiahnya dalam proses pemilahan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan kejahatan. Dan apabila pemikiran seseorang menjadi macet atau statis, ia akan kehilangan karakteristik utama yang membedakannya dari hewan. Bahkan ia menjadi hewan atau lebih sesat lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat ke-25 ayat 44. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat caranya. Pada bahasan tersebut telah diutarakan bahwa sikap nifak identik dengan dusta yang bahayanya tidak dilakukan lagi besarnya. Karena itu Rasulullah SAW mengancam pelakunya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kazibal abdu taba'adal malaku anhu mailam min natmi ma ja'a bihi. Artinya, seorang yang berbohong akan dijauhi oleh malaikat sejauh orang itu menjauhkan diri dari kebenaran. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila malaikat sudah menjauhi seseorang, maka dia akan mengalami ketegangan, kecemasan dan kegelisahan. Dengan demikian dia jauh dari ketentraman, ketenangan dan kedamaian, sejauh dia menjauhkan diri dari kebenaran. Sebab itu tingkat atau intensitas kecemasan masing-masing orang selalu berbeda.
Inilah adab dari Allah bagi dirinya di dunia ini yang berupa penyakit atau gangguan mental atau psikis. Dan selama itu pula mereka tidak tahu bagaimana harus menghindarkan diri dari perasaan-perasaan gelisah yang selalu mengusik dirinya. Demikianlah 10 sikap dari ajaran Islam yang bisa mengurangi penyakit daripada depresi dan stres. Sebetulnya ada 30 sikap ya yang akan dikemukakan. Namun pada kesempatan kali ini cukup 10 saja dulu. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.